Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Hasna dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu uji dalam time series, yaitu uji Arch ataupun uji Gauge. Secara definisi, uji Arch atau autoregressive conditional heteroscedasticity merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam data itu terdapat varians residual yang bergantung pada varians sebelumnya atau volatilitas bersyarat. Kemudian uji Gauge atau generalized Arch merupakan suatu uji pengembangan dari Arch yang memperhitungkan efek volatilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Kenapa uji ini perlu dilakukan? Karena sering dalam suatu data keuangan itu volatilitas itu sering tidak konstan atau heteroskedastisitas bersyarat. Jika varians residual tidak tetap, asumsi OLS itu bisa tidak valid. Kemudian, model Arch ataupun Gauge ini dapat memperbaiki kesalahan estimasi dan meningkatkan prediksi variabilitas data. Siapa saja yang perlu menggunakan uji ini? Uji Arch ataupun uji Gauge ini biasanya digunakan oleh para analis keuangan, peneliti ekonomi, ataupun para investor dan risk manager. Kemudian, uji ini akan digunakan ketika ada indikasi heteroskedastisitas bersyarat dalam suatu residual regresi. Kemudian, jika hasil uji Arch LM ini signifikan, di mana menandakan ada efek Arch. Kemudian, saat menganalisis data keuangan atau ekonomi yang memiliki volatilitas tinggi dan juga fluktuatif. Nah, uji ini biasanya digunakan pada beberapa bidang. Contohnya adalah pada bidang pasar keuangan, di mana uji ini dapat menganalisis volatilitas saham, indeks pasar, dan juga nilai tukar mata uang. Kemudian, dalam ekonomi makro, uji ini juga digunakan untuk memahami pola inflasi, indeks harga konsumen, ataupun pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam bidang bisnis dan juga investasi, uji ini diperlukan untuk mengetahui strategi manajemen risiko dan juga perencanaan keuangan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan uji Arch ataupun uji Gauge ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pola dalam data. Kita harus mengecek stasionaritas data dan juga mengetahui pola ARIMA pada data. Kemudian, kita melakukan uji Arch LM untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas bersyarat dalam data tersebut. Lakukan estimasi model Arch ataupun Gauge menggunakan perangkat yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di sini ada Stata, Ifuse, R, Python, ataupun SPSS. Kemudian, bandingkan model berdasarkan nilai AIC ataupun nilai BIC untuk memilih model yang terbaik. Dan terakhir, evaluasi residual untuk memastikan model menangkap pola volatilitas dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara kita melakukan uji Arch ataupun uji Gauge di aplikasi Stata. Di sini saya sudah punya data mengenai kurs di tahun 2024 dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Langkah selanjutnya kita copy paste aja datanya seperti biasa. Kemudian buka aplikasi Stata dan buka bagian data editor. Kemudian paste Ctrl V dan paste with variable names. Nah, di sini data ternyata masih merah, yang dimana mungkin ada missing value dari data tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan warna merah dari data ini, kita bisa klik di bagian comment. Kita coba describe data terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bisa ketik lagi encode. Karena tadi variabelnya adalah used to ideal,
Maka tulis di sininya seperti itu, kemudian generate. Nah, di sini aku mau ganti nama menjadi course. Kemudian enter. Oh, sebentar. Kita cek dulu. Oh, oke, ini ada typo ya. Jadi harusnya ini harusnya USD, bukan US aja. USD itu ideal. Terus generate course. Nah, ini bisa kita cek. Dan data sudah warna biru, yang artinya data sudah dikenali oleh Stata dan bisa kita lakukan uji Arch ataupun uji Gauge. Nah, kita back lagi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita generate. Kemudian, generate new T sama dengan TD. Kenapa TD? Karena kita menggunakan data harian, di mana TD itu adalah time series day. TD 1 Jan 2024 plus T-1. Nah, ini bisa kita cek. Kemudian, klik yang bagian new T-nya ini, bagian formatnya, ubah menjadi daily, karena data kita bersifat harian. Oke. Nah, ini udah berubah ya, data dari 1 Januari. Kita back lagi. Nah, kemudian kita klik reset. Nah, ini untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan adalah data yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai data 31 Desember 2024. Selanjutnya kita akan melakukan uji non-formal secara grafik. Klik graphics, kemudian time series graphs, line plots, create. Bagian Y variabelnya pilih variabel course, kemudian accept. Oke. Nah, ini bisa dilihat secara grafik dari data course ini seperti ini. Kemudian kita akan melakukan uji formal. Ketik the fuller course. Nah, kita ini hasil dari uji IDF dari course. Kemudian kita coba melakukan difference. The fuller d.course. Nah, ini data sudah stasioner karena nilai dari p-value ini sudah kurang dari 0,05 dan juga nilai dari t-statistiknya ini sudah lebih kecil daripada nilai t-table-nya. Selanjutnya kita cek pola ARIMA. Seperti biasa kita cek pola MA-nya dulu. AC d.course. Kalau melihat dari pola AC-nya ini, bisa kita lihat bahwa di sini itu dari leg 2 mulai mengalami cut off-nya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah leg 2. Kemudian kita lihat pola PAC-nya untuk mengetahui ordo AR-nya. PAC d.course. Nah, kalau dilihat dari sini, bisa dilihat bahwa ini tuh ada pada leg 4. Kemudian kita cek pola ARIMA-nya. ARIMA course. ARIMA karena tadi nilai AR-nya adalah 2, kemudian difference sekali dan juga nilai MA-nya adalah 4. Kemudian klik no log. Oke, ini bisa dilihat hasilnya. Kemudian kita cari tahu nilai AIC-nya. Start IC. Start IC. Nah, nilai AIC-nya itu adalah sebesar 3721.
Kita harus mencari model terbaik untuk menentukan pola arima yang tepat. Kalau tadi kita sudah lihat di awal, itu kemungkinan pola arimanya itu 214, di mana ini kemungkinan ada 16 pola arima. Nah, tadi aku sudah melakukan beberapa uji untuk mengetahui pola arima, dan dari 16 pola tersebut, aku dapat pola arima yang terbaik itu di pola 213. Bisa kita coba. Oke, kemudian kita cari nilai AIC-nya. Kemudian, nah, ini nilai AIC-nya itu adalah 3719. Jelas nilai AIC-nya ini lebih baik daripada nilai AIC yang pertama. Mungkin buat teman-teman bisa dicoba dari 16 model tersebut dan dipastikan bahwa hasil dari model terbaiknya itu ada di ordo di model ARIMA 213. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan predik. Ketik predik wahed resid, kemudian regress. Nah, selanjutnya kita lihat nilai arch-nya. Estet arch LM. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ternyata dari nilai estet arch LM ini kurang dari 0,05, yang dimana artinya adalah signifikan dan terdapat heteroskedastisitas, hingga diperlukan uji arch ataupun uji gauge untuk menentukan volatilitasnya. Kemudian selanjutnya kita bisa klik statistik, kemudian time series untuk melakukan uji arch gauge-nya. Terus kemudian klik arch and gauge models. Nah, di sini yang di dependent variables, masukkan course, kemudian masukkan model arima yang terbaik. Itu ada di 2, 1, 3. Kemudian oke. Selanjutnya kita cek lagi nilai IC-nya. Nilai IC-nya adalah 3694. Selanjutnya kita coba dengan kita tambahkan dengan nilai gauge-nya. Ternyata nilai dengan uji gauge itu lebih baik daripada uji sebelumnya. Oleh karena itu, bisa kita lakukan predik lagi. Klik predik. Underscore gauge 11. Kemudian kita lihat variansnya. Nah, ini bisa dilihat di data editornya udah muncul. Kemudian kita lihat simpangan baku dari data course ini. Generate simpangan baku gauge. Underscore gauge 11. Nah, ini bisa kita cek kembali. Nilai simpangan bakunya ini juga sudah muncul. Selanjutnya kita coba cek plot dari simpangan bakunya. Ketik TS line. Nah, ini untuk plot dari simpangan bakunya.
Kemudian kita coba untuk melakukan forecasting, untuk melakukan peramalan data di 5 hari setelah data yang kita masukkan tadi. Caranya ketik subpen Nah, ini bisa dilihat di bagian data editornya lagi bahwa nilai forecast yang pengen kita ketahui ini sudah ada. Ini waktunya. Kemudian kita cari tahu berapa hasil dari forecastnya. Caranya, masukkan kembali modal terbaik yang menurut kita. Ini bisa langsung diklik aja dari sini ya teman-teman. Kemudian kita tambahin nolog biar nggak terlalu panjang. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita masukkan predict course, tambahin F, course F, koma, Y dynamic. List day. Nah, karena tadi ini di data itu yang pengen kita forecast itu dari tanggal 1 Januari 2025, maka masukkan tanggal tersebut. 1 Jan 2025. Kita lakukan predict lagi. Untuk melihat, memprediksi nilai variansnya. Kita cek. Nah, ini udah masuk ya nilai perkiraan forecastnya, dan hasilnya itu sama. Hasil dari ragam graph 11 dan juga ragam yang hasilnya ini. Selanjutnya, kita cek simpangan bakunya, kita masukkan untuk mengetahui nilai simpangan bakunya. Nah, kita cek kembali daripada data. Nah, ini bisa dilihat bahwa hasil forecastnya ini sudah ada. Nah, ini adalah nilai yang kita cari. Di mana perkiraan nilai kurs pada tanggal 1 Januari 2025 sampai 5 Januari 2025 adalah sebesar ini. Jadi, nilai kurs F ini adalah nilai forecast, nilai yang kita ramal berdasarkan data yang telah kita miliki sebelumnya. Sedangkan ini, nilai kurs ini adalah nilai aktual, nilai yang terjadinya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.